Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Prayogo dari Prodi Teknik Informatika A dengan NIM 230.442. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis web framework dengan menggunakan kode Igniter, yaitu aplikasi dengan judul aplikasi Tokoku. Kita ke aplikasinya terlebih dahulu. Saya login menjadi admin dengan user Adit dan password 12345. Kita klik login. Masuk ke aplikasi Tokoku. Dan di sini terdapat menu-menu, yaitu ada menu transaksi, menu stok, laporan, barang, dan user. Kita pertama menuju ke menu transaksi. Di menu transaksi terdapat ada ID barang, jumlah, nama barang, neto, stok, harga, dan total. Kita pertama memasukkan ID barang terlebih dahulu. Misalnya kita memasukkan ID barang 2, yaitu Pepsodent. Lalu kita masukkan jumlah, terserah apa yang kita inginkan. Saya misalnya 2. Lalu kita klik fitur tambah. Dan di situ sudah ada data transaksinya, yaitu Pepsodent 2 dengan harga total 16.000. Lalu kita bayar dengan jumlah 20.000. Maka akan terlihat hasil kembaliannya, yaitu adalah 4.000. Lalu kita klik simpan. Lalu simpan lagi. Maka akan tertera data transaksi akhirnya, yaitu Pepsodent dengan harga 8.000, total 16.000. Lalu selanjutnya kita ke menu stok. Dalam menu stok ada kayak penyesuaian stok barang. Kita dapat menampilkan data itu pada bulan apa dengan tahun apa. Kita tambah dengan ID barang, itu kayak tadi ID 2 Pepsodent. Jumlahnya itu 3. Dengan keterangan kulakan, ya. Simpan. Nah, kita bisa melihat hasil yang kita sudah tambah, yaitu tanggal sekian 2022 bulan 6 itu Pepsodent. Selanjutnya ke menu laporan. Di laporan sama saja seperti stok, yaitu terdapat kayak hari tanggal, kayak pengeluaran kita berapa. Yaitu kita menuju ke menu barang. Nah, di menu barang kita dapat menambahkan seperti stok apa saja. Untuk nama barang kita bebas, itu kita isi dengan minyak bimoli dengan neto 100 mili saja, dengan harga 15.000, ini 25.000 saja. Harga kulaknya 20.000, 23.000. Kita simpan. Nah, di situ muncul minyak bimoli dengan neto 100, stoknya 0, harga 25.000 dengan kulak 23.000. Dan di situ kan terdapat fitur hapus juga. Kita bisa menghapus apa yang kita inginkan. Seperti tadi itu kita bisa hapus.
Selanjutnya kita ke menu user. Nah, dalam menu user, kita bisa menambahkan sebagai karyawan atau sebagai admin. Kita klik tambah, kita kasih nama bebas Wisnu dengan password 12345. Kita bisa memilih jabatannya sebagai karyawan atau admin. Kita pilih karyawan, lalu simpan, maka akan muncul nama Wisnu sebagai jabatan sebagai karyawan. Dan di situ terdapat fitur hapus, kita juga bisa menghapus dengan permanen dengan nama Wisnu. Kita login sebagai karyawan, itu dengan username Ani dan password seperti biasa 1-5. Kita login. Nah, di sini ada yang berbeda dengan admin, yaitu bedanya di menu user. Karena pada menu karyawan tidak bisa mengakses menambahkan data user seperti admin. Bedanya cuma di situ doang. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang codingan yang baru saja saya presentasikan. Pertama yaitu model. Model terdapat file yaitu ada barang model.php, stok model.php, transaksi model.php, dan user model.php. Yang pertama kita menuju ke barang model.php. Di barang model.php terdapat kelas, yaitu barang model dengan extend model. Lalu kita menuju ke Procted, yaitu kita menghubungkan menghubungkan database ke aplikasi yang kita jalankan tadi, yaitu dengan nama barang dan primary key-nya ID dengan kolom nama, neto, stok, harga, dan harga kulak. Dan yang kedua yaitu ada stok model.php. Pada stok model PHP terdapat kelas bernama stok model dan extend model. Pada kelas stok model berfungsi untuk menghubungkan database ke tabel bernama stok dengan primary key ID dengan kolom ID barang, nama, neto, jumlah penyesuaian, keterangan user, dan tanggal pada aplikasi Tokoku. Yang ketiga yaitu terdapat transaksi model.php, sama saja seperti stok model dengan barang model. Itu terdapat kelas transaksi model dan extend model. Transaksi model berfungsi untuk menghubungkan database ke tabel yang bernama transaksi dengan primary key ID dengan kolom ID barang, nama, neto, harga, harga kulak, jumlah, tanggal, dan user pada aplikasi Tokoku. Dan yang terakhir yaitu terdapat user model.php. Sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu terdapat kelas user model dan extend model yang berfungsi untuk menghubungkan database ke tabel bernama user dan primary key ID dengan kolom nama, password, dan role. Selanjutnya kita menuju ke codingan yang bernama view. Di view terdapat file bernama barang.php, laporan.php, login.php, stok.php, transaksi.php, user.php. Yang pertama kita menuju ke barang.php-nya. Pada file barang, kita dapat melihat code untuk menampilkan view barang seperti aplikasi ini. Dan yang kedua yaitu terdapat file laporan
dengan code seperti ini untuk menampilkan view laporan seperti aplikasi ini. Yang ketiga, pada login kita melihat code untuk menampilkan view pada login. Seperti ini. Nah, dan pada file stok, transaksi, dan user, yaitu untuk menampilkan view pada aplikasi Tokoku. Kita bisa lihat pada laporan, stok, dan transaksi. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada code controller. Pada controllers terdapat file itu dengan nama barang, dan di file barang terdapat codingan dengan function-function, yaitu untuk mengontrol fitur-fitur seperti tambah dan hapus pada menu barang. Yang kedua, terdapat laporan .php. Sama saja seperti barang, yaitu dapat function-function untuk mengontrol data penjualan, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu login. Dan login terdapat code yang berisi function-function, yaitu untuk user model, function index, function out, dan function logout. Terus kita menuju ke stock.php. Di sini kita melihat kelas, terdapat kelas yaitu stock dengan extend base controller, yaitu dapat fungsi untuk mengontrol function fitur tambah dan fitur tampil, dan juga untuk mengontrol tampil barang. Kita lanjut ke transaksi.php. Di sini terdapat kelas yang bernama transaksi. Terdapat juga function-function untuk mengontrol fitur tambah dan transaksi terakhir. Yang terakhir yaitu user.php. Terdapat kelas yang bernama user dan juga function-function untuk mengontrol fitur tambah dan mengontrol fitur hapus. Sekian saya jelaskan tentang aplikasi dan codingannya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja framework. Secara fungsional, framework terdapat komponen-komponen utama seperti model, view, dan controller. Dan pada model, menurut saya untuk menghubungkan database ke aplikasi, dan di dalam model biasanya terdapat function-function untuk menambahkan tabel atau yang berhubungan dengan database. Yang kedua, pada controller berfungsi untuk mengontrol fitur-fitur yang terdapat di aplikasi, seperti delete, save, cetak, dan tambah. Yang ketiga, pada view berfungsi untuk menampilkan website agar lebih menarik. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang cara kerja framework. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara
pekerja teknologi web. Saya akan menjelaskan secara umum tentang teknologi web. Teknologi web adalah cara baru memudahkan proses penyampaian informasi yang merupakan konsekuensi logis dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi internet saat ini. Demikian presentasi yang saya berikan dari aplikasi Tokoku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.